Pada video kali ini, kita akan belajar materi statistika. Pada materi ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi atau sering disebut dengan data kelompok. Pastinya teman-teman pada SMP telah mempelajari data tunggal yang datanya disajikan satu persatu seperti berikut ini. Data ini adalah nilai akhir semester matematika dari 80 siswa. Nah, seandainya datanya hanya sedikit, misalkan 10, 15, itu bisa kita sajikan dalam bentuk tunggal. Dan kita akan mudah untuk menganalisisnya. Tapi jika datanya sebanyak ini, lebih dari 30, sebaiknya kita sajikan dalam data berkelompok. Nah, sekarang coba teman-teman bandingkan data ini dengan data berkelompok ini. Nah, bedanya kalau data tunggal kita sajikan satu persatu, dan data kelompok ini datanya sudah kita kelompokkan dalam beberapa interval. Nah, jika datanya kita sajikan seperti ini disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Distribusi itu sebaran, dan ini frekuensinya. Jadi 31 sampai 40 ini kita kelompokkan ke dalam beberapa interval yang disebut dengan kelas. Nah, jika kita bandingkan dengan data pertama yang disajikan dalam satu persatu dengan data yang sudah kita kelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi, maka kita akan lebih cepat menangkap dan mengerti serta memudahkan proses analisis data. Misalkan kita akan mencari nilai siswa yang paling banyak antara nilai sekian hingga nilai sekian. Jika datanya seperti ini, satu persatu seperti ini, kita akan kesulitan untuk membacanya. Misalkan kita akan mencari nilai siswa yang paling banyak, itu antara nilai sekian hingga sekian. Jika datanya satu persatu seperti ini, kita akan kesulitan untuk membacanya. Tapi kalau datanya seperti ini, datanya dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini, maka kita bisa lihat dengan mudah, oh, data siswa yang paling banyak itu 24. Ada di antara nilai 71 sampai 80. Nah, sebelum kita belajar cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, ada beberapa bagian-bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu kelas interval. Kelas interval ini kelompok nilai yang ditulis dalam bentuk interval. Contohnya 31 sampai 40, 41 sampai 50. 31 sampai 40 ini kelas pertama, dan 41 sampai 50 ini kelas kedua. 51 sampai 60 kelas ketiga. 61 sampai 70 kelas keempat, begitu pun seterusnya. Kemudian yang kedua, batas kelas. Setiap kelas itu memiliki dua batas kelas, yaitu batas bawah dan batas atas. Nah, misalkan kelas pertama, batas bawahnya itu 31 dan batas atasnya itu 40.
Nah, untuk kelas kedua, batas bawahnya itu atau nilai terendahnya itu 41 dan batas atasnya itu atau nilai paling tingginya itu 50. Nah, untuk kelas ketiga, batas bawahnya itu 51 dan batas atasnya itu 60. Jadi, yang ini, sisi kiri ini itu batas bawah dan sisi kanan ini batas atas. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan tepi kelas. Tepi kelas ada dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu batas bawah dikurang dengan ketelitian data. Dan tepi atas itu batas atas ditambah ketelitian data. Nah, perlu diperhatikan jika datanya itu bilangan bulat, maka ketelitian data yang digunakan itu 0,5. Jika datanya itu memuat bilangan desimal, maka ketelitian data yang digunakan itu adalah 0,05. Nah, untuk data seperti ini, kita akan menggunakan ketelitian data 0,5 karena bilangannya itu bilangan bulat. Jadi, tepi bawah pada kelas pertama itu 31 atau batas bawah dikurang ketelitian data, berarti 31 dikurang 0,5 itu 30,5. Dan untuk tepi atasnya 40 ditambah dengan ketelitian data 0,5 berarti 40,5. Nah, untuk pada kelas kedua, tepi bawahnya yaitu 41 dikurang 0,5 berarti 40,5. Dan untuk tepi atasnya 50 ditambah 0,5, 50,5. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan panjang kelas. Cara mencari panjang kelas itu tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Nah, misalnya pada kelas pertama kita akan mencari panjang kelasnya. Tepi atas berarti 40,5 ini kita kurang dengan tepi bawah 30,5. Nah, untuk semua kelas ini panjang kelasnya itu akan sama semua. Kalau kelas pertama itu 10, berarti kelas yang lainnya itu bakalan 10. Nah, untuk kelas kedua 50 tepi atas dikurang tepi bawah 50,5 dikurang 40,5 itu hasilnya 10. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Misalnya kita akan mencari titik tengah kelas pertama. Berarti batas atasnya itu 40 dan batas bawahnya itu 31. 40 ditambah 31 itu sama dengan 71. Kemudian setengah dikali 71 itu sama dengan 35,5. Nah, sekarang kita akan mencoba mengelompokkan data dalam tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu kita akan mencari jangkauan. Jangkauan itu data terbesar dikurang dengan data terkecil. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menentukan banyaknya kelas interval. Rumusnya itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Lognya ini logaritma dan N-nya ini banyaknya data. Untuk langkah ketiga, kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu
jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas atau J per K. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soal berikut. Sajikan data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Pada beberapa data, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 40 data. Kita akan data ini kita akan sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk langkah pertama, kita akan menentukan jangkauannya. Berarti data terbesarnya itu 95 dan data terkecilnya itu 42. 95 dikurang 42 itu sama dengan 53. Kemudian langkah selanjutnya banyak kelas, yaitu 1 ditambah 3,3 log 40. Kenapa 40? Karena N-nya ini atau banyaknya data pada contoh ini sebanyak 40. Nah, log 40 ini bisa kita cari pada kalkulator. Kemudian 3,3 dikali 1,6 ini hasilnya 5,28. 1 ditambah 5,28 itu sama dengan 6,28. Atau jika dibulatkan itu sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita akan menentukan panjang kelas, yaitu jangkauan dibagi banyaknya kelas, berarti 53 per 6 sama dengan 8,83 atau jika dibulatkan sama dengan 9. Nah, di sini kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Coba perhatikan karena tadi kita memperoleh banyaknya kelas itu ada 6, maka banyaknya baris ke bawah ini sebanyak 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk interval pertama kita ambil data terkecil, yaitu 42. Nah, coba perhatikan batas bawah pada kelas pertama kan 42. Nah, untuk batas atasnya 42 ini kita tambahkan dengan panjang kelas yang dikurangi dengan 1. Panjang kelas itu sama dengan 9. Jika dikurang itu sama dengan dikurang 1 itu sama dengan 8. Berarti untuk batas atasnya itu jika 42 ini kita tambah dengan 8, maka batas atasnya itu 50. Kemudian untuk kelas keduanya kita gunakan 51. Di sini 51 untuk batas bawahnya itu 51 karena di sini itu batas atasnya 50. Maka untuk batas bawah pada kelas kedua itu 51. 51 ditambah 8 itu 59. Kemudian untuk batas bawah kelas ketiga kita gunakan 60. 60 tambah 8 itu 68. Kemudian batas bawah kelas keempat itu 69. 69 ditambah 8 77. Kemudian 78 ditambah 8 itu 86. Kemudian 87 pada batas bawah kelas ke-6. 87 ditambah 8 itu 95. Nah, untuk mempermudah menentukan frekuensinya ini, di sini saya menambahkan kolom turus atau teli.
Nah, perhatikan, kita lihat data pertama 58. 58 itu ada pada kelas kedua, yaitu 51 antara 51 sampai 59. Kemudian 53 ini berada pada kelas kedua, 51 di antara 51 sampai 59. Kemudian 56 di antara 51 sampai 59. Kemudian 64. 64 ini berada pada kelas ketiga antara 60 sampai 68. Kemudian 50. 50 ini berada pada kelas pertama, yaitu antara 42 sampai 50. Nah, untuk frekuensinya di sini kan ada 6. Maka pada baris pertama itu frekuensinya itu sebanyak 6. Kemudian pada baris kedua ada 12. Baris ketiga itu 6. Baris keempat itu 8. Baris kelima itu 5. Baris keenam ada 3. Nah, ini adalah cara menyajikan data ke dalam distribusi frekuensi atau data berkelompok.